kita mengucapkan subhanallah itu hanya di lisan, tapi ucapkanlah juga di hati. Jika di lisan itu namanya menyebut, bukan berzikir, bukan mengingat Allah. Ketika kita mengingat Allah, kita berzikir kepada Allah, kita sebutkan, kita puji namanya, kita hasakan di hati ini. Yang kedua, salawat wa salaman daimaini mutalazimaini ila nabiyina wa syafi'ina wa rasulina al-karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatibul anbiya wal mursalin. Yang kedua, salawat serta salam semoga selalu kita haturkan kepada baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bentuk para anbiya, manusia yang paling mulia, yang dimana namanya sudah diciptakan Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Ketika Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala karena ia melanggar peraturan Allah, dia ini memakan buah kulti. Dia mengampun kepada Allah dengan nama Muhammad. Kata Allah, ya Adam, siapa nama yang kau sebut? Kata Nabi Adam, aku tidak tahu ya Allah. Aku tidak tahu siapa nama yang aku sebut, siapa dia dan bagaimana dia. Yang aku tahu namanya bersanding dengan yang aku. Karena itu tidaklah seorang pun yang namanya bersanding dengan namamu kecuali engkau cintai. Dia adalah orang yang engkau cintai ya Allah. Karena itulah aku mengucap namanya. Subhanallah. Dan Nabi, karenanya lah kita dapat merasakan Islam yang sekarang ini, yang dulu masih ada perbedaan di antara orang, masih ada perbudakan, yang dimana sekarang Islam melarangnya melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang yang paling pelit itu bukanlah orang yang enggan memberikan sebagian hartanya kepada orang lain, itu baru disebut dengan pelit. Kata Nabi, orang yang pelit itu ketika nama beliau disebutkan, dia enggan berselawat kepadanya. Dengan apa kita menyebut ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, kita menyebutkan sallallahu alaihi, karena perjuangannya penuh akan darah dan pedasan pedang, yang dimana beliau rela dicaci maki, beliau rela ditimpakan ujian yang besar. Mereka adalah orang-orang kafir yang menentang agama Islam. Oleh karena itu, sebelum saya mulai tausiah pada hari ini, marilah kita melantunkan salawat kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bersama. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu Allahumma sholli ala rasulika sayyidina Muhammad. Teman-teman sekalian, puasa itu penting atau tidak? Yang bisa jawab karena jawab penting. Yang bisa mengartikan kenapa penting? Katakan. Yang bisa mengartikan kenapa penting? Tidak ada. Puasa itu penting. Karena apa? Karena dalam ilmu medis, puasa itu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan itu sudah ada sebelum zaman Nabi. Dan disabdakan oleh Nabi sendiri, puasa itu menguatkan daya tahan tubuh kita. Dalam bulan Ramadan ini kita berpuasa sungguh banyak keistimewaan.
sungguh banyak keutamaan-keutamaan yang ada dalam bulan puasa, dalam bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini adalah bulan Allah yang tiada tandingannya dengan bulan-bulan yang lain. Bulan yang dimana Allah rahmati dalamnya, bulan yang dimana Allah berikan ampunan sebesar-besarnya di dalamnya. Kata Ustaz Hadi Hidayat, Ramadan itu istimewa karena satu, karena besarnya ampunan Allah yang ada di dalamnya. Yang kedua, karena ibadah kita dilipat gandakan. Yang ketiga, ada potensi besar untuk menjauhkan kita dari setan, dari syaitan. Bagaimana sabdanya Nabi, pada bulan puasa itu, pada bulan Ramadan, semua pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Dibelenggu itu artinya diborgol, diikat. Jadi bulan Ramadan ini istimewanya sangat luar biasa. Sampai-sampai kata Nabi, ada seorang hambaku yang mengharapkan, yang mengharap, yang menginginkan bulan Ramadan itu ada selama 1 tahun penuh. 1 tahun penuh berpuasa selama 1 tahun penuh bulan Ramadan, istimewaannya. Dan jika kita bahas secara rinci menurut di dalam tafsir, dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, bahkan dalam hadis qudsinya Allah, itu tidak akan selesai. Bulan Ramadan itu ada 3, 10 malam pertama, 10 malam kedua, dan 10 malam terakhir. Yang terdapat di 10 malam terakhir itu adalah yang dikatakan oleh Pak Pemain Haji Muhyiddin, malam Lailatul Qadar. Suatu hari Nabi itu dia bermimpi, lalu menceritakan kepada sahabat, wahai sahabat, sungguhnya tadi malam, pastinya dia, tadi malam aku bermimpi. Allah berkata kepadaku, ya Muhammad, sungguhnya dalam 1 malam di bulan Ramadan itu ada malam yang sangat spesial, yang sangat aku rahmati, yang bisa aku ubah takdirnya. Sahabat bertanya, apa ya Rasulullah? Malam keberapa ya Rasulullah? Rasulullah berkata, aku tidak tahu. Allah melupakanku. Allah menghilangkan hari itu. Allah menghilangkan kapan hal itu terjadi. Kenapa Allah menghilangkan malam Ramadan di luar peringatan Allah? Malam Lailatul Qadar itu tidak ada. Maksud dari tidak ada itu bukan tidak ada malamnya. Ketentuan malamnya ada di 10 malam terakhir. Dengan apa? Dengan cara beribadah selalu di malam harinya. Di 10 malam terakhir seharusnya kita selalu melekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau hanya sholat malam selama 5 menit, walau 3 menit, bahkan kita baru hanya berzikir saja, itu berpotensi besar untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Apa tanda-tanda ketika mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Tanda-tandanya adalah, kata Nabi, ada yang mengatakan malam itu sangat tenang, tenang hati kita, perasaan kita sangat tenang tanpa adanya gelisah dan keluh kesah. Pada malam itu serasa beban-beban yang ada di dunia itu lepas. Dan semakin hari setelah kita mendapatkan malam itu semakin tenang. Itu kata para ulama. Jadi marilah kita melaksanakan bulan Ramadan ini dengan penuh dengan ibadah, penuh dengan syukur, penuh dengan zikir, penuh dengan mengingat Allah, karena Ramadan ini hanya datang setahun sekali. Ramadan pada tahun ini manfaatkanlah dengan baik, karena kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan masih ada.
Ramadan tahun depan, Ramadan yang akan datang itu pasti akan datang. Tapi kita nggak tahu apakah kita masih ada saat di Ramadan yang akan datang itu datang. Jadi manfaatkan tahun ini dengan sebaik-baik mungkin. Manfaatkan setiap malam Ramadan ini, setiap hari Ramadan ini dengan keibadahan, dengan keimanan. Allah menciptakan Ramadan, Allah menciptakan bulan Ramadan agar memberikan ampunan, agar menunggu umat yang ingin berampun padanya. Kurang baik apa itu Allah SWT. Terkadang manusia itu lupa akan nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Entah itu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Terkadang Allah lupa, terkadang manusia lupa terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Karena itulah kita di bulan ini seharusnya banyak-banyak bermuhasabah, banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena pada bulan Ramadan ini terdapat ampunan yang sangat luar biasa, ampunan yang sangat besar. Dan berdoalah sebanyak-banyaknya pada bulan Ramadan, karena sungguhnya bulan Ramadan itu tiap-tiap jamnya, tiap-tiap harinya orang yang berpuasa itu mustajab doanya, susah ditolak oleh Allah doanya. Apa dalilnya di surah Al-Baqarah ayat 186, urutan dari surah-surah Siam, yaitu surah-surah Siam adalah surah Al-Baqarah dari 183 sampai dengan 187, yang 186 itu untuk doa yang mustajab. Ditafsirkan dalam apa? Ditafsirkan dalam hadis Nabi Rasulullah SAW, yaitu ada 3 golongan. Orang yang puasa, orang yang doanya sulit ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah imam yang adil, pemimpin yang adil, pemimpin yang memimpin umatnya, yang memimpin hamba-hambanya untuk menuju ke ridho Allah, ke rahmat Allah, kepada ampunan Allah, ke jalan yang lurus. Bagaimana doa yang telah diletakkan dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, tuntunlah kami pada jalan yang lurus. Doalah selalu, setiap dalam sholat saja kita selalu berdoa, dan doa itu mustajab. Doa itu mustajab. Yang kedua, orang yang berpuasa hingga berbuka. Orang yang berpuasa hingga berbuka itu doanya mustajab, apalagi ketika berbuka. Waktu yang paling mustajab ketika orang berpuasa di saat dia berinfak, berbuka, iftar, berbuka puasa, dari kalimat faktor yang cukup. Yang ketiga adalah orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu bukan hanya jika kita menyalahkannya, kita memukulnya, kita menuduhnya, kita menganiayanya tanpa dia bersalah. Bukan hanya itu. Ketika kita mubazir, kita membuang nasi, membuang lauk, itu kita juga menzalimi orang. Orang-orang yang berada di bawah kita tidak tahu. Masih banyak orang di bawah kita yang mendapatkan sepenggang nasi, itu susah. Saudara kita yang ada di Palestina sekarang mengalami kelaparan. Ketika kita membuang-buang nasi, itu sama saja kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat kita buang-buang makanan yang kita makan,
itu sama saja kita membohongi saudara-saudara kita yang ada di rezeki. Jadi pada bulan puasa itu banyak keistimewaan yang sangat luar biasa, yang sulit dibayangkan oleh pikir. Banyak orang yang tidak berpuasa karena mereka tidak tahu apa hasil dari kita berpuasa itu. Banyak orang yang mungkin bukan puasa jadinya di saat berpuasa itu dia tidak tahu apa hubungannya dengan bulan puasa. Bulan puasa ini bedanya dengan bulan-bulan lain itu, setan biasanya mengajak pada bukan malaikat itu biasanya mencatat amal-amal buruk kita, dan malaikat biasa menunjukkan kebaikan. Dalam Quran itu menunjukkan kebaikan. Lalu pada bulan Ramadan ini istimewanya adalah ketika kita di bulan Ramadan itu pasti selalu terujuk kepada amal soleh, kepada kebaikan. Kita takut kalau kita diam-diam nanti kita kena marah, nanti kalau ketahuan kena marah mama, nanti kalau ketahuan kena bukit. Kita takut, itu sedang menciptakan takut yang kita rasa pada Allah. Walaupun dalam lisan itu kita agak takut kepada orang tua, tapi sebenarnya dalam hati kita sudah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini selalu mengajak kepada kebaikan. Orang yang jarang sholat biasanya pada hari pertama puasa bulan Ramadan, hari pertama Ramadan itu tiba-tiba dia ada di sholat pertama di sholat Ramadan. Orang yang jarang sholat itu biasanya pada bulan Ramadan dia ikut kegiatan di sholatnya, bagi-bagi takjil. Dia bagi-bagi takjil sama orang-orang di jalan. Itu dia menganggap kepada sholat. Orang yang jarang memerhatikan orang lain, orang yang selalu berkata-kata buruk, memaki, mencaci, bahkan merendahkan orang lain, pada hari bulan Ramadan itu terkadang dia menghilangkan rasa sifat buruknya itu, walau hanya sedikit. Jadi bulan Ramadan ini sangatlah istimewa. Janganlah kita buang-buang Ramadan ini dengan hal yang sia-sia, dengan hal yang membuang-buang waktu kita. Dengan apa? Dengan entah pagi bangun habis sahur tidur, tidak sholat, tidur sampai jam 10, bangun tidur mandi, habis mandi main HP, habis main HP tidur lagi, tidur lagi tidak sholat, sudah tidak sholat, datang berbuka, duduk makan, sholat maghrib, udah, sholat isya enggak, sholat tarawih enggak, lewat. Na'udzubillahi min dzalik. Kita jauhi sifat-sifat seperti itu. Kita jauhi hal-hal seperti itu. Bulan Ramadan ini kita jauhi hal-hal buruk. Kita jauhi bermaksiat. Kita jauhi berkata-kata kotor. Karena ada beberapa hal yang membatalkan, yang mengurangi, bahkan menghilangi puasa, pahala puasa. Kata Nabi itu mengamini doa Jibril, doa malaikat Jibril. Ketika beliau ingin berkhutbah, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad. Terus malaikat Jibril berkata, celakalah, rugi serugi-ruginya orang yang ketika datang bulan puasa sampai perginya bulan puasa, pahala yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diamini oleh Nabi, diamini oleh manusia paling mulia, didoakan oleh malaikat paling mulia.
Jadi kita sebagai umat muslim, kita sebagai umat yang beragama muslim, beragama yang puncaknya mencakup empat kita, yang mencakup seluruh perkataan Allah, kita harus bersyukur. Kita harus meminta ampunan kepada Allah. Bulan ini adalah bulan ampunan. Malam besok adalah malam Lailatul Qadar. Andaikan seorang itu tahu bahwa perbedaan dunia dan akhirat itu adalah bagaikan satu jari telunjuk yang dicelupkan ke laut, lalu diangkat dan tetesannya itu adalah dunia. Perbedaan yang sangat jauh. Dan ini terdapat dalam hadis riwayat Bukhari. Dan kita seharusnya sebelum datangnya Idul Fitri, kita mempersiapkan diri kita, menebalkan iman kita. Itu adalah salah satu manfaat dari bulan Ramadan, yaitu menebalkan iman kita agar kita bertakwa. Sebagaimana dalam ayat surah Al-Baqarah, ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pada kalimat la'allakum tattaqun itu adalah artinya adalah agar kamu bertakwa, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Takwa adalah mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah dan menjauhkan larangannya. Bulan Ramadan ini juga melatih kita agar kita belajar ikhlas, beramal ikhlas, beramal soleh dengan rasa ikhlas, tidak ada rasa riya, tidak ada rasa pamer. Oh, anak ini nak sholat dan dilihat orang, orang alim, boleh. Itu riya. Anak mau ngaji, mentang-mentang suara anak bagus, anak ngaji dan dengan orang suaranya bagus, tidak boleh. Itu riya. Riya itu adalah salah satu penyakit hati dari 13 penyakit hati. Allah menjauhkan kita, Allah memerintahkan kita untuk menjauhkan 13 penyakit hati itu. Karena 5 di antaranya dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama apa? Yang pertama adalah berkata bohong, suka berbohong, suka suka melarikan cerita, berbohong pada orang tuanya, kepada gurunya. Misalnya, ketika ada seorang anak, dia sudah berumur 13 tahun, dia ngambil orang tuanya, sampai izin, ngambil 2.000, lagi keluar jajan, datang ke rumah, tidak makan kuenya yang dimakan, kuenya pas datang ke rumah, kemarin aja, nah, kamu ada ngambil duit kemana? 2.000. Tidak ada mah, ini kami beli pakai duit kamu seorang. Ini dah bohong seorang tua terus di bulan Ramadan. Itu Allah hilangkan pahalanya. Yang kedua, gosip, mengomongkan orang lain, membicarakan keburukan orang lain, itu menghilangkan pahala puasa. Tahu tak? Si A itu kemarin nendang pot sekolah, tapi tidak lihat ini. Gitu kan? Kata si B, bikin tidak ke si B. Terus B ini jauhkan si A. Dosa. Yang ketiga, sumpah palsu. Sumpah palsu itu bukan hanya membatalkan pahala puasa, tapi sumpah palsu itu dapat berakibat bahwa
kita ini bukan orang Islam. Kita keluar dari agama kita. Kata Nabi, orang yang bersumpah selain nama Allah wajib diperangi. Wajib diperangi. Bagaimana dalam perang Badar? Bagaimana dalam perang Uhud? Dalam perang melawan kaum Persia. Jadi kita itu tidak boleh. Yang keempat, Mirip kayak adiknya. berkata-kata kasar, maki, itu juga dapat mengurangi pahala puasa, bahkan menghilangkan. Ajir, katakan si Adit jelek, katakan si Adit makikan si Ajir, bodoh, jangan ikut ya, bodoh, ini bisa. Dia maki si Alif, terus si Ajir nih merasa kalau dia ini hebat, dia hebat, Alifnya rasa jadi sakit. Terus bilang kalau puasa. Jadi kesimpulannya, bulan puasa ini manfaatkanlah dengan baik, manfaatkanlah dengan penuh keberkahan, karena bulan puasa adalah bulan penuh ampunan. Bonus, hargailah orang tuamu selagi dia masih ada, hargailah orang tuamu, sayangilah mereka selama mereka masih ada. Karena kata Nabi, ridaullahi fi ridal walidain wa safatullahi fi safatil walidain. Keridhaan Allah itu ada pada ridho orang tua, kemurkaan Allah itu ada kemurkaan orang tua. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Unzur ma qala wa la tanzur ma qala. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa niyayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa. Terima kasih kepada Ustaz Rahmat Maulana atas ilmu serta nasihat yang sudah diberikan. Semoga kita semua bisa menjaga kehidupan dan keamanan. Itu ada aku. Acara selanjutnya menjadi doa kepada Ustaz Rahmat kami persilakan. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala